بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadihi ila siratikal mustaqim. A'udzu billahi alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah amma ba'da. Hadratil muhtaramin wal muhtaramin, para bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, BKM Masjid Al-Istiqomah beserta jamaah, juga yang tak lupa kepada aparatur pemerintahan dari Desa Torganda yang hal ini diwakili oleh Bapak Kadus Pak Jul beserta TRW-nya yang setia menunggu kedatangan saya. Beberapa tahun tidak jumpa, kangen sama saya, tapi kangennya laki-laki sama laki-laki ya cuman cerita, beda laki-laki sama perempuan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta akan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang juga saya banggakan, ucapan terima kasih kepada ketua panitia yang telah mengundang kami dari Pondok Pesantren Al-Firdaus bersama santri. Mudah-mudahan pada malam hari ini kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah ini diberkahi oleh Allah sehingga kita semua tetap di dalam agama Allah yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Tetap kita itu menjadi orang-orang yang senantiasa setia sampai akhir hayat kita dengan predikat hamba yang mutakin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkikan salam marilah kita sama-sama bacakan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua mungkin tidak bisa duduk sila di sini, mungkin kita tidak bisa menikmati hidup karena tanpa adanya sosok manusia yang disempurnakan oleh Allah yang bisa membawa kita, yang tentunya kita belum tahu hal-hal yang positif. Tentunya agama Islam ini, maka pada malam hari ini rasa cinta kita kepada agama Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita mengadakan yang namanya Maulid Nabi. Ada orang mengatakan maulid, ada orang mengatakan maulid.
rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan menjadi catatan amaliyah kita baik di dunia terlebih nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Istiqomah Desa Turganda yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami serta rombongan mohon maaf atas keterlambatan kami untuk menghadiri undangan dari Bapak Ibu. Maklum bukan jauh tapi jalannya agak kriminal, berlobang-lobang. Mudah-mudahan ke depan jalannya bisa diperbaiki oleh pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, amin ya rabbal alamin. Karena apapun ceritanya, jalan itu lebih penting, lebih utama untuk perjalanan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan memulai perjalanan, yaitu mengobati luka dalam kita, mengobati roh kita yang beberapa tahun ini mungkin terguncang adanya keterlambatan untuk beribadah, keterlambatan untuk bersilaturahim. Dikarenakan apa? Mungkin ada ujian, yaitu beberapa tahun yang lalu, tentunya semua tahu, COVID itu adalah penyakit yang bukan berarti kita itu tahu apa itu sebetulnya COVID, tapi nyata adanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini terang. Jadi walaupun rembulan belum menampakkan cahayanya, tapi sama-sama kita bangga. Pada malam hari ini kita bisa menikmati hidup terang yang beberapa tahun yang lalu mungkin jam 12 mati karena genset. Kalau malam hari ini insya Allah 24 jam karena sudah PLN. Ini atas keberkahan, kesolidan desa Turganda ini, orangnya ulet-ulet. Insya Allah hidupnya berkah, amin ya robbal alamin. Mari sama-sama kita bersolawat, mudah-mudahan hidup kita jadi berkah, amin ya robbal alamin. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Ngelingake ojo turu sore, kene tak critani aku sing mongko sore. Kene tak critani aku sing mongko sore. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawati mulkillahi, salatan daimatan bidawati mulkillahi.
yang berkata pemilik dunia yebul kata berkata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma li'nillahi salatan daimatan ilahi salatan daimatan ilahi sallu ala Nabi Muhammad Rabbi salli alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada seseorang yang menyelamatkan kita dari alam yang penuh duka, dari alam yang penuh gelap gulita, penuh fitnah. Maka pada malam hari ini kita merumat, kita cinta berkumpul di sini. Mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Allah dan disaksikan oleh malaikat, sehingga Rasulullah SAW senang atas apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Amin ya robbal. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya jelas, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah saja, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmat di alam semesta. Kalau Nabi saja sudah dipuji oleh Allah, Nabi aja sudah ditunjuk oleh Allah, maka kalau kita ada cinta kepada Rasulullah, apakah kita salah mencintai sosok yang membuat kita jadi tahu mana yang haram, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang enggak baik. Maka oleh sebab itu jenengan kabeh teko datang di sini hanya untuk apa? Untuk meramaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan saking cintanya Allah kepada kekasihnya Rasulullah, ditambahkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad budi pekertimu itu sangat besar. Maka pada malam hari ini kita buka lembaran baru. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita tidak wirid Yasin, mulailah untuk silaturahim dengan wirid Yasin. Apa toh salahnya orang wirid Yasin? Apa toh salahnya orang silaturahim? Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa saling bercengkrama. Dengan tetangga kita bagus, dengan orang lain kita bagus, sehingga apa? Sehingga kita bisa menikmati hidup yang lebih baik. Kalau kita orang yang tidak punya pengertian kepada tetangga kita, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tentunya kita asing. Maka oleh sebab itu teladan Rasulullah perlu kita teladani. Apa diantaranya? Akhlakul karimah. Kalau kita berakhlak baik sama siapa saja, insya Allah akan baik. Yang besar mengayomi yang kecil, yang kecil menghormati yang besar, yang besar sayang sama yang kecil. Pejabat sama masyarakatnya cinta, insya Allah masyarakat cinta sama pejabatnya. Orang tua cinta sama anak, insya Allah anak sayang sama orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah kita mengerjakan maulid ini menyalahi aturan? Dari mana kita menyalahi aturan?
dari fikih. Tidak bisa cinta itu digabungkan dengan kitab fikih. Yang namanya cinta itu tidak bisa digabungkan dengan kitab fikih. Cinta ya cinta, kitab fikih ya kitab fikih. Jenengan cinta karo Gusti Allah edan, orang inget apa-apa kecuali Gusti Allah, pokoknya tiap hari zikir aja, itu cinta. Jenengan cinta ambek yayange, bapaknya cinta karo ibune, ibune cinta karo bapaknya, otomatis tiap hari itu rasa cinta itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa cinta? Salah menurut kitab fikih. Ya kitab fikih nggak bisa digabung dengan kitab mahabbah, kitab cinta. Maka jenengan sing urun, kata sahabat Abu Bakar, man anfaqo dirhaman, man utai sapane wong anfaqo iku anfaqo infak, sedekah lah infak itu. Dirhaman ing sak dirham 10.000 jenengan asok. Semalam panitia keliling asok 10.000 ataupun 20.000, itu namanya infak. Fi maulidin Nabi, dalam maulid kanjeng Nabi. Kata sahabat Abu Bakar ini, kana mongko ana sapa man, ana iku rafiki, koncoku, temanku fil jannati, dalam swarga. Besok orang-orang yang sedekah, orang-orang yang infak, kata sahabat Abu Bakar, menjadi temanku ketika dia di dalam surga. Ayo, yang sudah berinfak senyumlah. Senyum anda itu menandakan jenengan itu ahli surga. Ciri-ciri orang ahli surga kata Rasulullah, senyum. Tapi ditengok senyumnya, nanti jumpa sama gajah senyum, jumpa sama kucing senyum, jumpa sama tembok senyum. Wah, sudah lain cerita ini, bah. Senyumnya itu karena ada panitia penyelenggara maulid datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa kira-kira? Anu mas, ini wa ada maulidan besok. Apa yang perlukan? Ini wa ada. Oh, langsung. Jangan pula jenengan sikit-sikit tarian, sikit-sikit tarian. Oh, pancen aku melok NU itu susah malahan. Lah apa? Didi nari urunan. NU kan nari urunan, nunut urip, alah kabeh. Iku ora perlu disusahi, Bu. Jenengan infak itu tidak akan pernah, apalagi kata Imam Syafi'i, man jama'a, man utai sapane wong iku jama'a, ngumpulaken limaulidan Nabi, karena maulidnya Nabi Muhammad. Jenengan mengumpulkan karena maulidnya Nabi begini, ikhwanan, saudara-saudara jenengan di sini dikumpulkan, ataupun di rumah panjenengan kumpul, wahayya'a lahum, wahaya'alan jamu lahum kepada ikhwan, terhadap saudara jenengan sing jenengan kumpul iki, dikumpulkan, dijamu to'aman ing makanan, dikasih maem, potongkan ayam. Wong panitiane pun lek nilpun awak koyok sur koyok enggak, ngundang koyok sur koyok enggak. Jadinya bah malam ini datang ke apa gajah-gajah, ya aku pun bingung mau jadi enggak. Semalam kayaknya wong mau ngundangnya aja enggak melalui telepon sambil jalan. Bah kayaknya ini malam Senin ini bah, kayak main sama anak-anak aja kawan ibu, duduk sebentar. Kenapa? Siapa itu? Panitia. Jadi awak pun ya tadi ya mana open-open lah, tidur aja lah, istirahat. Udah begitu nelpon lagi, jam berapa berangkat bah? Loh, oh jadi rupanya orang ini. Awak pun bingung, jadi berangkat rupanya. Ya udahlah, kami kabari orang ini rupanya masih sibuk. Berangkat, alhamdulillah. Untung sampai sini. Sempet enggak, ojo salahnya aku. Kayak salahnya wong seneng ngono kayak sing ngundang awak itu melalui melaku sambil untuk nyekel apa kresek karo ngomongi. Jadinya bah katanya malam Senin. Ini ya panjang yang Sumatera ya maklum lah. Sumatera kan Sumatera, mongko nuli ningali sapa sira ndelok ne bae. Ya insyaallah, tapi walaupun bagaimanapun tetap berkah. Amin ya robbal. Jadi di telepon yang diiming-imingi aku, wah karuan berapa yang datang personilnya? Umak ini nantang pula ini. Lah kenapa Pak? Iya, karuan motongkan ayamnya. Bah, kalau sempat saya bawa satu bus di sini, mak golap nanti yang ngasih makmnya. Bah, kayak orang pesta.
Tapi alhamdulillah. Nah, maka oleh sebab itu bapak-bapak udah dikumpulkan jadi satu di rumahan, di Wemangan. Terus apa? Di situ silaturahim. Duduk kita, ya kan? Terus apa? Ngamal soleh. Ini kita termasuk ngamal soleh. Duduk bersilaturahim yang mungkin beberapa tahun ini nggak pernah jumpa, kita jumpa. Apalagi besok dimulai wirid yasin. Wih, masya Allah, berkah hidup itu. Cemana? Dulu nggak ada lampu, budal-budul setahun satu. Ini ada lampu, malu mananya tidurnya malam-malam, Pak Kadus. Makin canggih sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau sudah beramal bagus, beramal soleh, setelah kita itu menjamu tamu itu, maka Allah akan mengutus malaikat. Kapan Allah utus malaikat? Besok, fi yaumil qiyamati, di hari kiamat. Ma'as syuhada'i, ma'as siddiqina, ma'as sholihin. Kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Apa nggak senang? Bersama orang-orang yang mati syahid. Apa nggak senang? Bersama orang-orang yang syuhada, yang sholihin, orang-orang yang baik. Besok dikumpulkan oleh Allah. Siapa itu? Orang yang sengaja mendermawakan hartanya, menafkahkan hartanya demi cintanya kepada Rasulullah, mengundang saudara-saudaranya, ngajak makan saudara-saudaranya, wa yakuna fi jannatin naim, dan keberadaan mereka nanti di dalam surga Jannatun Naim. Mana yang salah kalau kita mengadakan maulid? Bid'ahkah maulid ini? Dolalahkah maulid ini? Siapa yang bilang dolalah? Siapa yang bilang bid'ah? Berarti mereka itu tidak paham pengajian apa yang dimaksud agama Islam. Allah saja menganjurkan kepada kita, suruh kita itu supaya saling kenal mengenal, jangan saling mencemooh. Apa kata Nabi? Watruk ngadawatal minal muslimina, jangan tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu itu bermusuhan. Jangan sampai kita sama orang Islam bermusuhan, sama tetangga bermusuhan. Besok kalau kita itu bermusuhan kepada tetangga kita gara-gara batas bermusuhan, terus kita dendam, besok di dalam kubur dikumpulkan besok di hari kiamat orang-orang yang tidak baik terhadap tetangganya, itu akan digiring oleh Allah, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Jadi nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bayangkan kalau kita itu dikumpulkan tidak pakai kaki, tidak pakai tangan, suruh berjalan, dipaksa, ditendang oleh malaikat. Apa yang kita laksanakan? Ya manut. Yang mananya perilaku kita di dunia akan kita ambil, kita petik besok di akhirat. Masya Allah, ini siapa tetangga itu? Tetangga yang dekat maupun yang jauh. Maka tetangga itu yang gak harus muslim, non muslim pun ya tetangga kita loh. Jangan kita anggap sholat kita merasa sudah benar, ibadah kita, amal kita sudah merasa benar, tapi tolong sama tetangga itu yang baik. Itu sebagian akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu perbanyaklah untuk bersilaturahim, berbuat baik kepada tetangga. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang betul-betul yang diharapkan oleh Allah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini malam ini ngaji serius supaya kita menambah wawasan kita. Jadi ayo kita ikuti orang-orang yang pancen ngajak untuk baik. Maka kita punya anak ditaruh di tempat pendidikan agama, ditaruh di pesantren, anaknya nangis,
slopnya hilang, pecinya hilang, sabar, belikan lagi. Nanti kalau slopnya hilang lagi, belikan lagi. Kalau hilang sampai 20 kali, udahlah Pak, dibikinkan aja teracak dari besi. Nah, ditempahkan dari besi, ya nggak bakal hilang itu Pak, insya Allah. Ya namanya di pesantren Pak, ya maklumlah. Jangan pula anggar kita, oh di pesantren itu anaknya yang buruk-buruk, jangan pula. Karena apa? Di pesantren itu pendidik atau dididik hatinya, pikirannya, jiwanya, berkarakter. Banyak manusia di situ berbeda-beda. Maka oleh sebab itu akhlak itu ditanamkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat, ayun nasu aqrabu ilaka ya Rasulullah, di menungso, di manusia yang paling dekat kepadamu wahai Rasulullah di hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, faqala ahsanuhum khuluqan, dia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Jenengan sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, jenengan haji 50 kali haji, umroh 100 kali umroh. Iya ben kelempokan aku. Iya ben kelempokan, wes kopi enek, teh enek, sprit enek, gue tinggal apa? Tinggal obat diare. Ya, makasih subhan kasiron. Jenengan berbuat baik. Tadi lali aku. Iya. Jadi jenengan sholat rajin, zakat rajin, sedekah rajin, puasa rajin. Nah, terus apalagi haji 50 kali, saking lamanya hajinya itu udah 50 kali, umrohnya 100 kali. Wah, perasaan hidup itu pasti perasaan penglihatan mata kita surga. Belum tentu Pak. Kenapa? Kalau jenengan orang dia akhlak, ngomong asal-asalan, Masya Allah, apa yang jenengan perbuat tadi itu akan hilang sirna gara-gara akhlaknya jenengan orang. Jadi bagaimana cara mendidik akhlak itu? Tentunya dengan dikaderkan di pondok pesantren. Di sini banyak orang gajah-gajah ini. Nah, itu saya bawa semua tadi, makanya paling banyak pula tadi itu. Tengok, tancap pula gas tuh. Ada ngambil ayam yang goreng, ambil ayam yang apa lagi, semua penuh. Tapi insya Allah sehat-sehat anaknya semua. Ya walaupun mikir deh, sempak hilang berulang kali. Masya Allah, itulah santri Pak. Maka semalam kita mengadakan hari santri meriah, campur hujan meriah. Ini pada malam hari ini dijamu lagi oleh orang tua santri, oleh jamaah al-istiqomah. Anak-anak santri ini makan tadi puas-puasnya, untung piringnya nggak dimakan. Aku sanksinya kalau piringnya dikeletak sekalian, saking senangnya. Maka oleh sebab itu akhlak itu didandani. Masya Allah sekarang bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita ditengok di media sosial, mulut, tangan, penglihatan kita sudah tidak ditutupi lagi, berani sumpah, berani dusta hanya untuk kepentingan sesaat, berani bersumpah kepada Allah. Itu tandanya belum berakhlak. Orang kalau masih mau menjelek-jelekkan tetangganya, menjelek-jelekkan saudaranya, menjelek-jelekkan satu kepengurusan masjid, menjelek-jelekkan kadusnya, RT-nya menjelek-jelekkan kadusnya, kadusnya menjelek-jelekkan RT-nya, belum jadi orang yang baik akhlaknya. Susah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggak gampang Pak, nggak mudah. Nampaknya kita keren, nampaknya kita bagus, nampaknya kita aduhai dalam urusan duniawi, dalam urusan apapun kita nampaknya mudah, tapi belum tentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tetesan kasih sayang oleh Allah.
Bisa kita bayangkan sekarang ini Bapak Ibu, nyawa manusia tidak ada harganya lagi. Orang tua makan anaknya sendiri, anak makan orang tuanya sendiri. Bagaimana akhlak itu tertanam? Bagaimana orang itu akan baik kalau sudah seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Gara-gara harta warisan di Lampung, tengok saudaranya bunuh kakangnya sekeluarga, habis mati di daerah Lampung baru-baru ini. Maka kalau orang itu berakhlak mulia seperti siapa? Sahabat Utsman bin Affan, hartanya sampai sekarang masih banyak, hartanya sampai sekarang masih berlimpah. Sahabat Utsman bin Affan, maka beliau juga mengatakan, man ngadzoma fi qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orangnya yang mengagungkan di dalam maulidnya Nabi, bacaan-bacaan seperti Al-Barjanji dibaca. Ini sekarang ini sudah mulai hilang Al-Barjanji ini. Maka oleh sebab itu, Masya Allah, kapan lagi kita akan jadi orang yang betul-betul tenang jiwanya, raganya, pikirannya. Sekarang masjid itu cantik kurang cantik, makin cantik. Jamaahnya cuma 11, satu imam satu makmum. Subuh apalagi tinggal muadzinnya situ, azannya yang jadi imam yaitu juga, yang jadi makmum itu juga. Kenapa? Sudah tidak layak lagi nampaknya masjid yang bagus itu, sia-sia nampaknya yang urunan itu. Maka bagaimana supaya masjid ini jadi ramai? Hati yang diobati. Pakai apa? Pakai perasaan. Aku bangun masjid, udah banyak ku impakkan di situ. Masa rumahku sendiri nggak aku datangi? Malah aku enggan datang ke situ. Nah, ini kurasa kalau di sini masjid ini nggak beda jauh. Lah bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul aman? Masjid ini digunakan untuk kegiatan agama, kegiatan yang positif, seperti untuk remaja, Al-Barjanji, baca Al-Quran, ngaji. Masya Allah, damai, aman, karakter aman sudah dapat, persaudaraan kuat, mau ada apa-apa kita enak. Coba kalau masjid ini yang datang cuman kadusnya, ya kalau kadusnya datang, kalau nggak sempat datang PKM-nya, ya kalau datang, kalau masih di perjalanan siapa lagi imamnya, imamnya lagi, ya kalau masih di perjalanan dan lain sebagainya. Jadi mati masjid yang cantik ini alangkah sedihnya. Maka oleh sebab itu, ayo ikutilah apa yang diajarkan Rasulullah. Ketika sudah zaman ini sudah akhir, zaman ini sudah mau rusak, siapa yang mau memperbaiki? Orang-orang yang hatinya ikhlas, orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta Rasulullah, cinta kepada Allah. Dengan apa? Syiar agama di masjid ini jangan sampai padam, jangan sampai jenengan kok tahu-tahu ada yang masuk yang lain daripada jenengan, tahlilan ora gelem, wiritan ora gelem, yasinan ora gelem ki mulai wong gajah-gajah mulai yasinan wis ora gelem yasinan. Ada apa? Mengapa? Kenapa? Wes mama-mama nggak ada wirid yasin udah, bapak-bapak nggak ada wirid yasin udah. Ini ada apa ini? Mama-mama ada? Nggak ada? Ya jangan ngamuk sini sudutnya. Nggak ada. Nah, bapak-bapak ada nggak wirid yasin? Ada. Elah ngapusi menek. Ya usahakan. Itulah yang untuk mempersatukan. Maka oleh sebab itu dulu saya itu dipesani sama kiai saya, mati urip melu kiai ora bakal salah ya. Mati urip melu kiai ora bakal salah. Wes artine apa yang diperintahkan gurumu kerjakanlah, apa yang dilarang gurumu larang. Kalau kita nunggu jumpa Nabi gak bakal jumpa. Kita kapan jumpa Nabi? Maka
ada seiran yang terus teringat kepada kita semua. Kita mau mati bakale, yang dibawa apa? Akhlak pertama. Kalau akhlaknya bagus berarti sholatnya bagus. Kalau akhlaknya bagus berarti sedekahnya bagus. Kalau akhlaknya bagus berarti jiwa raganya bagus. Turi putih, turi putih ditandur, ditandur ing kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon agung, ana ceret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon agung, ana ceret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. tanduran kembang kenomo ing jero guwa, Areka Jawa ruda papat rupa manungsa, ditanduran kembang kenanga ing jero guwa, tupane kereta Jawa ruda papat rupa manungsa, ruda papat rupa manungsa, ruda papat rupa manungsa. Salatullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bapak Ibu, tadi seiran saya ambil langsung. Apa yang dimaksud dengan seiran tadi? Kita besok bakal mati naik kereta kencana. Keretanya itu bukan kereta yang pakai bensin, tapi manusia. Rodanya manusia 4 yang membawa kita masuk ke dalam alam barzah. Alam barzah itu alam yang penuh dengan fitnah. Alam barzah itu gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Bayangkan kita di dunia
lampu padam, bisa berteriak saudara datang. Tapi ketika kita di alam kubur, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa mendengar kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dicintailah Rasulullah dengan acara maulid. Jangan sampai kita itu goyang dengan acara maulid seperti ini. Kenapa? Sahabat Ali mengatakan, barang siapa orangnya yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahuju, ora bakal metu, ora bakal mati minat dunya sanging dunya illa bil imani, kejobo kelawan go iman. Jenengan ora bakal mati sesuk kecuali nggawa iman, bawa iman. Kenapa? Jenengan sudah mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenengan ora usah nyesel dengan maulid ini, walaupun kurang mantap, ndak usah mantap. Hati kita mantapkan. Kita bakal masuk dalam kubur. Siapa yang akan menolong kita? Rasulullah mengatakan, masalul qabri fil mait, orang di dalam kubur. Masalul qabri, jadi perumpamaan kuburan itu, masalul maiti fi qabri, jadi perumpamaannya mayit di dalam kuburan. Ini mengumpamakan mayit di dalam kuburan. Masalul gharib, mayat di dalam kuburan itu semua itu tenggelam, ibarat kita itu tenggelam di lautan. Kita kerem di lautan, kita kerem di sungai Brumun, kita kerem di sungai besar. Siapa yang akan menolong kita? Kita sendiri di situ tenggelam. Yang tadiru, dia itu menunggu apakah ada orang datang. Panggil-panggil dia, teriak-teriak, gak ada yang dengar. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya ta'ala kubikuli syai'in, dia itu menggantungkan sesuatu. Andai kata ada ranting mau dipegangnya, tidak bisa juga, itu ranting orang. Ada tambang mau ditariknya, ada ban yang di situ diambilnya, ternyata bukan milik kita. Kalau yang bukan milik kita nggak bisa kita ambil. Hanya yang ditunggu doa orang tua. Ya kalau orang tuanya mau mendoakan kita, yang ditunggu doa anak kita. Ya kalau anak kita itu bisa berdoa. Kalau nggak bisa berdoa, bagaimana kita? Saudara kita, ya kalau saudara kita waktu sudah meninggal kita mau mendoakan. Ketika hidup di dunia aja lah, mau dia karena harta kita, karena mungkin kita punya kelebihan. Ketika mati siapa yang mendoakan? Kerabat kita. Ya kalau mau mendoakan, kalau enggak, maka tanamlah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya supaya kita hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, terutama akhlak. Ada orang ngomong, dengarkan, jangan cerita sendiri. Ini sekarang ini banyak orang ngomong sendiri, cerita sendiri, sementara temannya diajak cerita nggak nyambung. Budak. Kenapa budak? Yang menyebabkan budak itu bukan tamparan gendang, enggak, tapi yang bikin budak itu yang kecil itu loh, yang dibawa ngalor ngidul, bahkan ke WC pun dibawa, kamar mandi pun dibawa, pun sambil ngecat dibawa, tidur pun dikantongi, kemana-mana enggak pernah tinggal. Tapi Al-Quran tidak pernah dijamak, tidak pernah dibaca. Cocokkah kita sebagai umat Nabi? Pantaskah kita sebagai umat Nabi kalau Al-Quran aja tidak pernah kita baca dalam satu hari satu malam walau ayatan? Bagaimana rumah kita itu akan tentram? Al-Quran aja tidak pernah kita baca. Cinta kita kepada Nabi, sedangkan Nabi yang dituruni oleh Allah ayat Al-Quran, Al-Quran sepenuhnya itu diwahyukan kepada Nabi.
tidak pernah Nabi nggak menyampaikan kepada kita. Semua disampaikan, tidak pernah diumpetkan. Andai kata Nabi hidup zaman sekarang ini nangis melihat umatnya yang mungkin mulai dari perbatasan Kang Sitorus sana sampai gerbang sana maghrib lewat sampai subuh lewat lagi mendengar gak ada orang baca Al-Quran, nangis Nabi. Bahkan Al-Quran itu dianggap koran, membosankan. Jadi hidup itu bagaimana supaya kita mempunyai rasa cinta, mahabbah kepada Nabi. Apa yang diberikan Allah melalui Nabi, yaitu Al-Quran dibaca. Tadi kita maulid ada yang dibaca Al-Quran. Lah kalau kita itu nggak baca Al-Quran satu hari satu malam, itu sama dengan kita itu sudah ketinggalan perjalanan itu 125 tahun. Karena apa? Al-Quran itu syafaat. Bu, ada orang itu menjadi wali padahal dulu di dunia tidak pernah nampaknya ibadahnya itu kuat. Sholat ya sholat, bukan ustadz, bukan kiai, bukan tuan guru, biasa-biasa saja. Tapi kenapa ketika dia mati di dalam kubur dia jadi wali, bersinar dari makam itu, mencorok ke atas, nampak bahwa kuburan itu dipenuhi dengan sinaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya begitu ditengok anaknya isek baca Al-Quran, anaknya masih di pesantren Al-Firdaus rupanya bisa ngafalin surat Ikhlas. Jadi ketika orang tua sudah meninggal ini, kalau anaknya sedang baca Al-Quran, malaikat langsung berhenti menyiksanya, tidak berani menyiksa. Apalagi anaknya sedang di pondok pesantren, pagi baca Al-Quran, habis subuh, habis maghrib, habis sisa, terus dibaca Al-Quran, orang tuanya nggak jadi disiksa. Rupanya yang tadi jadi wali di dalam kubur, nampaknya bukan ustadz, biasa-biasa saja, tapi bisa jadi wali dalam kubur. Kenapa? Anaknya itu di pesantren, anaknya itu sedang mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, jadi wali bapak ibu kuburan. Nah, dulu ada orang zaman Syekh Hasan Basri. Itu Syekh Hasan Basri ini adalah wali Allah. Mimpi jumpa sama orang yang sudah meninggal. Mimpi sama orang yang sudah meninggal. Loh Pak, kok kenapa Riko duduk-duduk santai-santai, sementara yang di sana itu pada ribut? Apa yang diambil itu? Kayak model lemparan-lemparan itu banyak, kayak model kecil-kecil cahaya. Itu untuk merebut, untuk rebutan sama orang itu. Sedangkan ini tadi yang dijumpai Syekh Hasan Basri duduk nyantai, ibaratnya orang sekarang sambil ngerokokan, sambil ngopi gitu loh, santai di bawah pohon gitu. Nah, yang namanya mereka kan kurang kiriman, itu rebutan kan karena nggak punya keluarga yang ngirim dia. Menurut mimpinya Syekh Hasan Basri, mimpi orang yang sudah meninggal tadi. Begitu ditanya begitu, lah rupanya adakah anakmu yang mengirim kamu? Ada, besok datang aja ke pajak. Mimpinya itu selesai, bangun dia subuh pagi berangkat ke pajak sesuai dengan apa yang dibilangkan orang tua tadi yang dimimpi tadi yang sudah meninggal. Sampai di pajak dicariin, lewat sana lewat sini, ternyata ada tukang daging, kok nggak ada yang menjuali.
Tapi Syekh Hasan Basri mendengar kok ada suara gerneng-gerneng orang baca Al-Quran kan itu, langsung dia masuk ke dalam biliknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ditengok. Berarti ini yang diceritakan oleh orang tuanya, orang tua yang waktu saya jumpai dalam mimpi yang sudah meninggal. Kamu punya orang tua masih hidup? Sudah tidak ada, Tuan. Orang tua saya sudah meninggal. Kenapa, Tuan? Saya tadi malam jumpa sama orang tua. Oh bener, karena kamu di sela-sela jualan sibukmu jualan daging, kamu tidak ada pembeli, duduk langsung kamu wudhu ngambil Al-Quran kamu baca, orang tuamu di sana-sana. Nah ini bukti ini. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi kalau anaknya dikon ngaji di pesantren, wes didukung terus. Mudah-mudahan sedablek-dableknya kayak iki, sedablek-dableknya saya ada jalan. Iki kriminal lagi, model-model ini kan model kriminal. Delok rambutnya kan model kriminal ini. Boleh rambutnya model-model ini, lek pondok model kriminal itu. Walaupun ngono Pak, engko lek metu dek, iya saya duwe hati loh Pak. Contohnya gue rumah tangga, saya duwe hati, pinomat sebulan sekali sholat, segala ngene iki. Lek blas dengan anak-anak nang pondok piye? Ya untung-untung ini ya sholat rajin ya sokan ngono. Iki ada kriminal nih. Itu Pak penting Pak. Maka kenapa kita nggak tahu Pak kapan mau mati? Bisa hari ini, bisa nanti, bisa besok, bisa lusa. Apa yang kita bawa Bu? Kita mati ninggalkan anak yang masih kecil, ninggalkan suami yang masih ganteng gagah, ataupun bapaknya ngindakal istrinya yang masih cantik. Siapa yang ngambil nanti? Itu kita perlu pikirkan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan khawatir kalau kita itu menyekolahkan anaknya di pesantren, pasti Allah memberikan jalan yang terbaik. Masjid Al-Hidayah ini akan maju apabila Al-Hidayah, Al-Istiqomah ini akan maju apabila orang tuanya dorong anaknya untuk senantiasa meramaikan ke depan ini supaya masjid ini menjadi masjid yang makmur. Ayo, jadi aku kepingin sekali-sekali juga jalan-jalan maghrib ke isya itu ke kampung orang lah, denger ada enggak yang baca Al-Quran, ada enggak? Masya Allah, Kanjeng Nabi itu nangis loh, nangis ketika habis maghrib ke isya ataupun setelah ibadah nggak ada santuan Al-Quran. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, kalau kita itu jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu nikmat, Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu imam kita. Banyak orang sekarang itu menaruh anaknya di pondok-pondok pesantren, di tahfiz Quran, tapi ditengok semua itu bagus, semua itu baik, anaknya suruh hafal Al-Quran, tapi mampu nggak anaknya? Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Kenapa? Nanti anaknya ampernya lari. Kalau udah lari anak itu ampernya susah diobati, hang. Anak masih ikro juz 2 suruh ngapal Al-Quran, ya stres anaknya. Nah, maka yang penting anaknya mau di pesantren, insya Allah orang tua itu akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya juga punya orang tua saya di Lampung sana, yang bapak saya meninggal saya nggak tahu, dikebumikan pun saya nggak tahu. Yang mama saya meninggal beberapa tahun yang lalu saya juga tidak tahu. Tapi saya nggak sedih. Mana? Bukan berarti terus kita sedih orang tuanya meninggal. Enggak. Kenapa? Wong kita itu kan walaupun belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya kita tahu bagaimana menjadi anak yang bisa menyenangkan orang tua setelah orang tua kita meninggal. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah sholawat Nabi,
perbanyaklah salam kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Rasulullah. Ayo kita baca sholawat bareng-bareng biar kita itu dicintai oleh Rasulullah. Marogodo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat gampang kecebur maksiat uripe jadi tersesat sing tak jaluk ning koncoku ayo padha ngakeno sholawatmu supaya tentrem hatimu selamat dunia akhirat. Sama-sama kita sholawat. Sholawat ayo sholawat wa Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wa malaikat wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. tobat sebelum mati, sholat sebelum mati. Sholat berarti orang yang mau menjadi orang yang lebih baik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya malam ini malam bahagia jenengan. Sebelum saya tutup dengan doa, kita kirim doa kepada keluarga kita. Nanti Bapak Ibu sebutkan masing-masing, terus kita fatihai masing-masing, kita fatihai bareng-bareng. Mudah-mudahan keluarga kita, kakek nenek kita, orang tua kita, guru-guru kita diampuni segala dosanya, diterima semua amalnya, amin ya rabbal alamin. Hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan orang tuanya masing-masing yang punya, yang sudah tiada. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas
من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسوله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. Ya Allah, ya Tuhan kami menengadahkan tangan kami kepadamu ya Allah. Kami memohon wasilah kekasihmu, wasilah suratul ikhlas wa suratul fatihah. Berikanlah wasilah kami ini, bacaan kami, sampaikanlah kepada kedua orang tua kami ya Allah, kepada kakak nenek kami ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah, kepada keluarga kami, anak istri kami, kepada santri-santri kami, kepada keluarga kami, kepada negeri kami ini ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Di zaman akhir ini ya Allah penuh fitnah ya Allah, di zaman akhir ini ya Allah penuh dengan godaan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami yang senantiasa berbakti kepadamu ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami, senantiasa pancaran Al-Quran yang kami baca menjadi hidayah bagi kami ya Allah. Ya Allah, rendahkanlah apa yang menjadi urusan kami ya Allah. Jauhkanlah apa yang menjadi musibah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid pelataran Masjid Al-Istiqomah ya Allah. Bagi mereka ya Allah yang mendarmakan hartanya ya Allah, bagi mereka ya Allah yang berkumpul ini ya Allah, yang menafkahkan harta bendanya ya Allah, untuk kegiatan maulid kekasih panjenengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Gantikanlah berlipat-lipat ganda ya Allah. Berikanlah panjang umur kepadanya ya Allah. Murahkanlah rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan kau jadikan anak-anaknya, anak istrinya solehah solehah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Berikanlah hasil yang melimpah pada kami ya Allah, sehingga kami bisa menafkahkan harta kami di jalan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah di pelataran Masjid Al-Istiqomah ini ya Allah. Tentunya berbeda-beda sifat, berbeda-beda perilaku, berbeda-beda watak, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha fi husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan tentunya bisa kita petik sedikit. Ada kata yang kurang berkenan, buanglah jauh-jauh. Mudah-mudahan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjadi orang-orang yang penuh pemurah dan penuh kasih sayang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti mana tahu ada yang anak-anak masih mau sholawatan, dipersilahkan sholawatan karena waktunya pun masih agak sore.
entah berapa lagu ataupun remaja sini yang mau ikut gabung mau nyanyi sholawatan, nanti boleh biar dikendangi sama santri-santri. Mudah-mudahan hidup jadi berkah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul qaul wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.